Sementara tim gabungan TNI Polri dan BPBD gelar patroli daerah-daerah terpencil yang terdampak bencana alam tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Petugas pun mengendarai sepeda motor sambil membawa bantuan untuk warga di lokasi yang terisolir. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli ke lokasi terpencil dan terisolasi. Patroli dilakukan dengan menyusuri desa yang akses jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan memberikan bantuan sembako, juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan pasca darurat bencana. Sementara itu pencarian korban pun masih hilang yang akan terus dilakukan. Korban longsor Petung Kriono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Sementara 8 orang korban luka-luka masih dirawat di RSUD Kajen. Di para babinsa, didampingi para anggota Polres Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan menyambangi daerah-daerah yang terisolir menggunakan sepeda motor. Di samping itu juga tujuan lainnya adalah kita untuk menilai, untuk melihat jalan-jalan yang mengisolir daerah tersebut. Sehingga apabila ditemukan titik-titik longsor atau jembatan putus segala macamnya bisa kita nilai, kemudian kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyambung menuju akses ke daerah-daerah tersebut. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk mengetahui situasi terkini pencarian korban longsor. Baik, selamat siang Hamzah. Bagaimana situasi terkini dan jalannya proses pencarian korban longsor pada hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Proses evakuasi dan pencarian korban dari lokasi bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini masih terus berlangsung. Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh tim SAR gabungan, ini pencarian akan dilakukan hingga Senin depan, di mana pencarian itu berdasarkan SOP selama 7 hari. Namun jika ada permintaan dari keluarga korban hilang untuk diperpanjang, proses evakuasi ini akan dipertimbangkan oleh tim SAR gabungan dan akan dilakukan perpanjangan pencarian korban. Karena Nata, hingga saat ini sudah ada 25 korban yang ditemukan meninggal dunia dari TKP Tanah Longsor, Kecamatan Petung Kriono, khususnya di Desa Kasimpar. Namun masih ada 1 orang lagi yang dinyatakan hilang dan dilaporkan oleh keluarga masih belum ditemukan. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan ini membagi 2 tim ke 2 titik, di mana 1 tim ini berada di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, sedangkan tim lainnya mendirikan posko lain di salah 1 titik di sepanjang Sungai Welo, di mana sebelumnya tim SAR gabungan ini juga mendapatkan pernyataan dari saksi mata bahwa salah satu korban hilang yaitu Teguh Imanto ini sempat terlihat terbawa arus saat kejadian banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono. Jadi petugas pada hari ini akan terus menyusuri Sungai Welo untuk mencoba mencari dan mengevakuasi jika ditemukan adanya jasad dari salah satu korban yang masih dilaporkan hilang. Selain itu Nata dan juga pemirsa, bahwa petugas tim SAR gabungan hingga hari ini pun masih mengalami hambatan yang sama, di mana hujan dan juga kabut yang mulai siang hingga sore hari muncul di Kecamatan Petung Kriono ini menjadikan jarak pandang dari petugas pencari korban ini menjadi terhambat. Sehingga pada saat ini proses pencarian pun masih terus dilakukan, namun jika hujan kembali turun, ini proses pencarian akan dihentikan dan mungkin akan dilanjutkan esok hari. Nantinya tim petugas ini juga masih mencoba terus untuk memasukkan alat berat dan membantu proses evakuasi di titik TKP Tanah Longsor. Namun jalanan yang terjal ditambah material tanah longsor seperti batu dan lumpur yang licin ini juga menghambat alat berat untuk langsung bisa turun ke titik di mana diduga adanya korban dari bencana tanah longsor. Nata. Hamzah, kita ketahui bersama bahwa memang di sana kesulitan kendalanya adalah medan yang berat sehingga alat berat ini sulit untuk masuk ke wilayah tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh para petugas gabungan ini untuk melakukan evakuasi dengan cara mungkin ada alat khusus seperti itu?
Ya Nata, proses yang dilakukan oleh petugas ini hanya dengan proses manual di mana petugas tim SAR gabungan, di mana kami juga kemarin sempat mencoba untuk ikut ke titik di mana TKP terjadi. Ini kami berjalan kaki kurang lebih selama 1 hingga 2 jam di mana medan terjal ini bukan jalanan seperti aspal namun lumpur yang kedalamannya bisa mencapai 50 cm. Jadi hingga saat ini pun petugas masih kesulitan untuk langsung berjalan kaki menuju ke titik TKP bencana tanah longsor dan juga alat berat tidak dapat masuk. Jadi petugas sampai hari ini masih melakukan proses pencarian dan pemindahan material-material tanah longsor yang menutupi akses jalan menggunakan manual, di mana petugas juga bahu-membahu memindahkan batu dan juga tanah longsor menggunakan alat seadanya yang disiapkan oleh tim SAR dan dibantu dengan relawan untuk memudahkan proses evakuasi membawa jenazah dari TKP tanah longsor menuju ke posko, di mana di belakang saya ini posko Puskesmas Patung Kriono, di mana nantinya jenazah yang ditemukan akan transit dan diperiksa oleh tim Disaster Victim Identification ataupun tim DVI dari polisi untuk diketahui identitasnya dan dicocokkan dengan kesaksian dari para keluarga dan nantinya akan dikembalikan dan disemayamkan oleh keluarganya masing-masing. Nata. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu.